Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati adalah berbagai jenis makhluk hidup yang menunjukkan seluruh variasi gen, spesies, dan ekosistem dalam suatu tempat yang meliputi tingkat keanekaragaman hayati, manfaat keanekaragaman hayati, dan persebaran flora dan fauna. Tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga. Yang pertama, keanekaragaman spesies, keanekaragaman gen, keanekaragaman ekosistem. Manfaat keanekaragaman hayati dibagi menjadi dua. Yang pertama, keanekaragaman hayati pada tumbuhan. Dua, keanekaragaman hayati pada hewan. Manfaat keanekaragaman hayati tumbuhan. Yang pertama, sebagai bahan pangan, misalnya wortel, jagung, padi, ubi, dan gandum. Dua, sebagai material bangunan, misalnya kayu jati, kayu mahoni, dan kayu ulin. Ketiga, sebagai bahan baku obat tradisional, misalnya kunyit, jahe, dan lengkuas. Dan yang keempat, sebagai bahan baku industri, misalnya buah apel untuk produksi jus buah. Manfaat keanekaragaman hayati hewan. Yang pertama, sebagai bahan sandang, misalnya benang sutra dari ulat sutra. Dua, sebagai produk kesehatan, misalnya susu dari hewan sapi. Ketiga, sebagai bahan pangan, misalnya daging, kambing, ayam, dan sapi. Dan keempat, sebagai penyubur tanaman, misalnya cacing tanah. Persebaran flora dan fauna. Persebaran fauna memiliki dua faktor, yaitu faktor abiotik fisik berupa iklim, tanah, air, dan ketinggian, dan faktor biotik non-fisik berupa manusia, tumbuhan, dan hewan. Pola sebaran flora dan fauna dibagi menjadi tiga kawasan, yaitu kawasan barat Indonesia yang disebut dengan Asiatis, kawasan tengah atau peralihan, dan ketiga kawasan timur Indonesia, istilahnya disebut dengan Australis. Sebaran flora di Indonesia. Yang pertama, kawasan barat Asiatis dapat ditemukan di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Biasanya berada di hutan hujan tropis yang didominasi oleh pohon tinggi dan besar. Kawasan timur Indonesia, Australis, tersebar di Pulau Papua dan pulau kecil sekitarnya dengan karakteristik yang sama dengan di Australia. Contohnya sagu, mangrove, dan pohon nipa. Yang ketiga, kawasan tengah atau peralihan. Terdapat di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku dengan karakteristik dapat bertahan hidup di iklim kering. Contohnya kayu manis, cengkeh, bakau, dan lontar. Sekarang berpindah dengan persebaran fauna di Indonesia. Kawasan tengah atau peralihan. Terdapat hewan reptil yang khas, hewan dengan bulu tidak lebat, dan terdapat burung dengan ciri khas berbeda. Contohnya anoa, kuskus, komodo, katak pohon, burung kakak tua. Yang kedua, kawasan timur Indonesia, Australis, memiliki banyak binatang berkantung dan mamalia kecil seperti burung cendrawasih, kanguru, kuskus, dan buaya. Yang ketiga, kawasan barat Asiatis, memiliki mamalia berukuran besar serta berbagai jenis kera dan reptil. Contohnya tapir, banteng, kera kibon, dan beruang. Cukup sampai sini Ustadz sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi